Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi buat yang menonton di pagi hari, selamat siang buat yang menonton di siang hari, dan selamat malam untuk yang menyaksikan ini di malam hari. Hari ini kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia, yakni teks cerita inspiratif. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, apakah itu yang dimaksud dengan teks inspiratif? Kita jelaskan. Teks cerita inspiratif merupakan teks yang berisi cerita fiksi. Jadi, teksnya berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi. Jadi, dia boleh fiksi, boleh juga fakta yang benar-benar terjadi, yang mampu menggugah inspirasi dan semangat seseorang yang membacanya. Oke, jadi yang harus digarisbawahi bahwa teks cerita inspiratif ini dia boleh fiksi, boleh juga berupa fakta, tetapi poinnya adalah mampu menggugah inspirasi dan semangat untuk siapa saja yang membacanya. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, tujuan teks cerita inspiratif ini ialah untuk menambah dan menggugah motivasi, gitu. Ya, menggugah semangat, menambah rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan. Tujuannya itu. Sudah dapat poinnya? Oke, jadi tujuannya adalah untuk menambah dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri teks inspiratif. Oh, mohon maaf, ini ada kesalahan pengetikan ya. Jadi bukan inspiratif, semestinya ada S-nya di situ, inspiratif. Apa yang pertama? Jadi, teks cerita inspiratif itu biasanya memiliki tema tertentu yang dapat dikembangkan menjadi kisah yang menarik. Jadi, misalkan temanya begini, persahabatan, temanya tentang perjuangan, temanya tentang keluarga atau apapun. Kalau misalkan dia mengangkat tema keluarga, berarti cerita yang di dalamnya mengandung tentang bagaimana menyayangi keluarga dan sebagainya, gitu ya. Jadi temanya tertentu dan itu terkait dengan apa yang ingin penulis bicarakan di situ, lalu untuk menggugah semangat bagian mana gitu. Misalkan yang saya sebutkan tadi, kalau temanya keluarga berarti akan bercerita tentang cerita-cerita yang menggugah semangat kekeluargaan gitu ya. Selanjutnya, selain tema, teks cerita inspiratif memiliki alur cerita tertentu, sehingga pembaca dapat memahami cerita yang disajikan serta pesan yang terkandung di dalamnya. Jadi, supaya salah satu ciri-ciri teks inspiratif juga yakni di alur ceritanya. Alur cerita tersebut harus benar-benar menyajikan pesan secara baik supaya bisa dipahami oleh pembacanya dan ditangkap oleh pembacanya. Ketiga, cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang tujuannya memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Jadi, cerita inspirasi ini atau teks inspirasi ini itu adalah bentuk narasi bercerita ya. Nah, tujuannya seperti yang tadi kita sebutkan di awal, memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Selanjutnya, di ciri-ciri keempat, kisah inspiratif yang baik dapat menggugah, gitu ya, dapat menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi, mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti yang dibacanya. Jadi, seperti kalian pernah membaca sebuah cerita, sebuah buku, kalian ingin menjadi orang itu,
berarti cerita atau tersebut menginspirasi Anda untuk menjadi seperti yang ada dalam penokohan yang ada di dalam cerita tersebut. Berarti itu menggugah perasaan teman-teman semua, memberi kesan yang mendalam, gitu ya. Itu salah satu ciri-ciri dari teks inspiratif. Jadi, kalau kalian menemukan sesuatu yang membuat kalian tergugah, membuat kalian ingin bahkan menjadi seperti tokoh, berarti itu termasuk juga teks inspiratif. Selanjutnya, cerita inspiratif adalah teks yang menginspirasi seseorang berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain. Jadi bukan cuman sekadar kesan ya, seperti yang ciri-ciri nomor 4 tadi, tetapi cerita inspiratif juga menginspirasi seseorang untuk bertindak. Ya, jadi bukan sekadar untuk diambil kesannya saja lalu selesai, tapi lebih dari itu, cerita inspiratif ini membuat seseorang untuk bertindak lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati kepada orang lain. Nah, ini juga tergantung dari teks atau cerita inspiratif yang seperti apa yang dia baca. Misalkan cerita inspiratifnya tentang menjaga lingkungan, berarti Anda akan dibuat menjadi lebih peduli setelah membacanya, gitu ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Lanjut, bagaimana langkah-langkah menulis cerita atau teks inspiratif ini? Pertama, itu kita tentukan tema dan amanatnya dulu. Temanya misalkan tadi peduli lingkungan. Amanat apa yang akan disampaikan itu dicatat terlebih dahulu. Jadi ini lebih kepada kerangkanya ya. Tulis dulu temanya, misalkan peduli lingkungan, lalu amanatnya, misalkan untuk tidak menyiksa binatang misalkan, apakah itu juga termasuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu bisa disinkronkan untuk mencapai tema tadi, gitu ya. Peduli terhadap lingkungan, gitu. Oke, selanjutnya tetapkan sasaran pembaca. Mengapa sasaran pembaca perlu kita tetapkan terlebih dahulu? Supaya bahasa kita menyesuaikan. Akan berbeda ketika kita menyajikan untuk anak-anak, ya, dibandingkan kita menyajikannya untuk remaja dan juga orang dewasa. Kalau misalkan kita menetapkan sasaran pembacanya ialah anak-anak, berarti bahasanya harus paling sederhana dan mudah dimengerti. Nah, kalau misalkan remaja lebih suka pada bahasa-bahasa yang lebih gaul. Nah, kalau orang-orang dewasa, lain lagi, berarti boleh atau mungkin bisa menggunakan kata-kata kajian gitu ya. Selanjutnya, setelah ditetapkan pembacanya, rancang peristiwanya yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Nah, alurnya tentukan alur majukah mundur gitu. Kalau alur majunya seperti apa, alur mundurnya seperti apa. Nah, setelah itu, nah, ini juga termasuk dalam kerangka tadi ya. Ini kerangka semua ini yang dibicarakannya. Nah, setelah ditentukan alurnya, apalagi setelah itu, bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Jadi, bagian awal seperti apa? Kalian harus dapat, kalau dalam penulisan itu premis ya namanya ya. Jadi, pada bagian awal itu, bagian mana dulu yang diceritakan, seperti apa mengawalinya. Nah, itu yang harus ditentukan terlebih dahulu. Lalu pengembangan ceritanya seperti apa? Pada perkembangan cerita tersebut, apa-apa yang ditampilkan, kalian catat-catat dulu, apa ya, rancang-rancang dulu. Lalu di endingnya akan kalian tempatkan seperti apa supaya pesannya itu bisa sampai dengan tepat gitu ya. Selanjutnya, perincian peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung. Jadi, bukan cuman peristiwa-peristiwa utama saja yang ditampilkan ya. Nah, agar tidak monoton, silakan tambahkan peristiwa pendukung, gitu ya.
bisa sebagai penghibur, tapi dia harus menguatkan cerita utama tadi, peristiwa utama tadi, gitu ya. Oke, lanjut. Susun tokoh dan perwatakan, latarnya dan sudut pandang. Ini unsur intrinsik masuk semua gitu ya. Silakan dibuat-buat dulu tokohnya siapa namanya, lalu kemudian wataknya seperti apa. Nah, tetapi tadi harus mengacu kepada tema yang ditentukan dan poin-poin yang sudah disebutkan sebelumnya gitu ya, biar tidak lari gitu. Nah, latar latar dia harus mendukung ide cerita. Kalau misalkan peduli lingkungan, bisa kalian masukkan hutan misalkan, latarnya di sekolah misalkan, lingkungan sekolah ya, ataukah mungkin di pinggir jalan yang kalau kalian ingin menyampaikan amanat tentang bagaimana menjaga lingkungan di sekitaran rumah, boleh juga. Dan sudut pandangnya itu uh, misalkan uh, orang pertama tunggal yang bercerita gitu ya, atau mungkin orang orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal, itu tergantung dari yang mana yang ingin kalian pilih. Selanjutnya, mengerti aturan tanda bacanya dalam kalimat tersebut. Nah, tanda koma itu dipakai untuk kondisi seperti apa dalam kalimat, dan tanda titik seperti apa, tanda seru, tanda baca itu harus kalian pelajari dulu. Nah, ada video saya sebelumnya yang membahas tentang itu. Silahkan dicari di video sebelum ini ya. Tentang penggunaan tanda baca, juga penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Ada itu ya. Baik, selanjutnya. Struktur teks cerita inspiratif. Jadi strukturnya juga ada ya. Yang pertama, orientasi, yang merupakan pengantar cerita. Pengantar cerita berarti ada di bagian awal. Nah, seperti apa kita masuk ke cerita tersebut atau membuat cerita tersebut mengawalinya? Nah, ini harus benar-benar dipikirkan secara matang. Kenapa? Karena orang-orang akan membaca, ketika membaca di awalnya sudah bagus, maka dia akan menghabiskan cerita itu sampai endingnya. Nah, kalau dari awal sudah tidak menarik, biasanya akan ditinggalkan oleh pembaca ya. Makanya harus benar-benar dibuat sedemikian rupa supaya menarik pembaca gitu ya. Kedua, perumitan peristiwa. Nah, dapat berisi kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik kisah. Nah, peristiwa ini mesti disusun secara detail gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak nyambung di dalam cerita, berarti ada sesuatu yang hilang di situ. Nah, itu juga harus diperhatikan. Mau dirumitkan bagaimana peristiwanya, tetapi kalau misalkan kalian tahu alurnya mau dikemanakan, itu akan sampai juga kepada cerita yang utuh, begitu ya. Jadi buat ceritanya menjadi utuh, meskipun harus dirumitkan pun, itu dari kalian. Lalu kemudian ketiga, komplikasi. Komplikasi ini merupakan puncak dari konflik, ya, atau inti cerita. Nah, biasanya tempat peristiwa utama yang menjadi inspirasi. Oke, jadi latar mendukung cerita tersebut pada bagian konflik, seperti apa supaya lebih menyentuh begitu. Nah, itu bisa didesain sejak awal ya. Lalu kemudian resolusi. Resolusi berisi penyelesaian konflik yang berisi peristiwa yang menjalarkan tokoh tentang kebaikan yang seharusnya ia jalani. Nah, di sini masuk pada bagian pesan-pesan gitu ya. Kalau misalkan di yang terakhir itu ada koda, kita jelaskan dulu ya sampai akhir ya. Yaitu penutup ceritanya, di situ dapat berisi kesimpulan serta penjelasan pesan moral yang dikandung dalam kisah. Artinya, kalau di bagian koda ini dia langsung menuliskan pesannya, di bagian resolusi, ini sebenarnya pembaca sudah mulai menangkap gitu. Pembaca sudah mulai menangkap pesan moral dari cerita inspiratif tersebut. Nah, tetapi kemudian dikuatkan kembali di bagian terakhir, yakni koda gitu ya. Nah, di koda ini kalau misalkan ada yang masih melenceng, itu bisa
ditutup dengan pesan yang langsung dituliskan secara tertulis ya. Kalau dituliskan pasti tertulis gitu ya. Makanya, tetapi kalau misalkan ceritanya dibuat runut dan terstruktur seperti tadi itu, lalu kemudian langkah-langkahnya sudah dipenuhi, saya yakin di bagian resolusi pun pembaca sudah bisa mengerti pesan yang disampaikan oleh penulis tanpa melihat koda sekalipun. Tetapi koda, karena dia termasuk struktur dari teks cerita inspiratif, maka kalau misalkan ada yang melenceng dari kemauan penulis, bisa diluruskan di situ. Oke, bisa diluruskan di situ untuk membuat pembaca lebih paham tentang apa yang dimau oleh penulis gitu ya. Baik, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Satu, kalimat yang digunakan itu bermakna lampau. Kenapa bermakna lampau? Karena pertama, kalau dia bukan fakta, berarti dia adalah cerita rekaan yang belajar dari, yang membuat kita belajar dari kejadian. Berarti itu sudah seharusnya sudah terjadi gitu ya. Makanya kalimat yang digunakan itu bermakna lampau. Kemudian yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Kenapa menyatakan urutan waktu banyak digunakan? Karena dia membicarakan tentang kronologi-kronologi kejadian gitu ya. Karena kan sudah terjadi sebelumnya, baik itu fakta ataupun fiksi, tetap harus menggunakan kronologi-kronologi atau urutan waktu. Ketiga, kata kerja banyak digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan. Lalu yang keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh yang dibawakan oleh penulis. Nah, kalau misalkan bagian ini menggunakan kalimat yang tidak langsung, berarti penjelasannya diberikan kepada kemauan penulis gitu ya. Seperti apa dia ingin menyampaikannya, sebagai akukah atau sebagai diakah, supaya penggambarannya jelas gitu ya. Kemudian kelima, memakai kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Oke, saya kira ini tak perlu dijelaskan. Lalu keenam, kebanyakan penulis berperan langsung sebagai orang pertama. Nah, seperti tadi, gaya berceritanya atau sudut pandangnya berarti dia menggunakan aku di situ. Penulisnya menjadi aku di situ. Lalu kemudian terlibat dalam cerita yang bersangkutan sehingga akan banyak menggunakan kata orang pertama. Aku, saya, atau kami ya. Lalu sebaliknya yang terakhir, bisa jadi penulis menjadi orang ketiga sehingga berperan sebagai pengamat gitu. Jadi silahkan nanti di sudut pandang disesuaikan ya. Oleh karena itu, kalau dia berperan sebagai pengamat, teks akan banyak memuat kata ganti orang ketiga seperti dia dan mereka. Oke, itu kaidah kebahasaannya ya. Selanjutnya ini ada contoh teks inspiratif, judulnya Penebang Kayu. Suatu ketika, seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan pada seorang saudagar kaya dan dia mendapatkannya. Upah yang ditawarkan sesuai keinginannya. Lokasi pekerjaannya pun dekat dengan rumahnya. Oleh karena itu, sang pemuda bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, saudagar memberinya kapak dan menunjukkan area tempat penebangannya. Hari pertama, penebang pohon membawa 21 batang pohon. Nah, wah, hebat. Kamu kuat sekali. Bisa membawa pulang kayu sebanyak ini dalam satu hari. Kata saudagar kayu yang merupakan atasannya sekarang. Nah, termotivasi oleh perkataan itu, sang pemuda menebang kayu dengan usaha yang lebih keras keesokan harinya. Tetapi, hari itu ia hanya bisa membawa 17 batang pohon. Hari ketiga, dia berusaha lebih keras lagi, tapi dia hanya bisa membawa 10 pohon. Hari demi hari, pohonnya makin berkurang.
Aku pasti telah kehilangan kekuatanku, pikir penebang kayu itu. Dia menghadap kepada saudagar kayu dan meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kapan terakhir kali kau mengasah kapak yang kau gunakan? Tanya bos itu. Mempertajam, saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak saya. Saya sangat sibuk mencoba menebang pohon. Terkadang, bekerja keras saja tidak cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Pemuda itu sebetulnya memiliki potensi yang hebat untuk memotong kayu. Sayangnya, ia tidak memiliki sikap yang tepat untuk dapat berhasil dalam tugas khusus ini. Melalui kerja keras dan sikap yang cerdas, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Oke, jadi pada bagian ini sudah disampaikan contoh bagaimana membuka sebuah cerita inspiratif, bagaimana kemudian alurnya di dalamnya dibuat sedemikian rupa sehingga urutan-urutan kejadiannya jelas, ya. Lalu kemudian ada resolusinya, lalu kemudian kodanya di bagian terakhir itu uh, langsung disampaikan maksud dan tujuan penulis membuat cerita ini. Oke, saya kira semuanya sudah paham ya. Kita sudah berada di bagian akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuat semua penonton, anak-anak semua, teman-teman semua bisa paham tentang teks inspiratif. Nah, kalau kalian ada yang ingin diketahui lebih lanjut, silahkan komen di bawah. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.